Museum Benteng Fredebroek merupakan museum perjuangan di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Di dalamnya terdapat 4 ruang diorama utama. Guys, yang pertama kita akan mengunjungi diorama 1. Sayang sekali, pada kesempatan kali ini kita hanya ke ruang diorama 1, di mana akan membawa kita ke masa prakemerdekaan saat perjuangan rakyat Indonesia menghadapi penjajahan. Di sini juga terdapat ilustrasi interaktif Pangeran Diponegoro. Ketika gambar disentuh, akan ada ilustrasi yang berpindah, membuat kita bisa mengikuti alur peristiwa secara lebih mendalam. Tak jauh dari situ, tampak figur-figur kecil yang menggambarkan pertemuan dan dinamika masyarakat pada masa itu, menunjukkan bahwa perjuangan tidak hanya terjadi di medan perang. Perjalanan kemudian berlanjut pada diorama Ki Hajar Dewantara dengan trilogi pendidikan Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, yang menegaskan pentingnya pendidikan dalam membangun kesadaran bangsa. Nuansa sejarah semakin terasa lewat musikologi dan visual bangunan peninggalan Belanda di sekitar benteng. Kemudian, agar informasi yang kita dapat semakin valid, yuk kita tanyakan langsung kepada narasumber yang terpercaya. Maka melalui izin memperkenalkan diri, saya diizinkan dari di sini saya mau mengekspor tentang akumulasi sejarah bangunan di benteng tersebut. Nah, sebelum itu bolehkah kakak perkenalan terlebih dahulu? Oke, halo pagi teman-teman. Kenalkan, nama saya Brenda Hayuni Zainali, bisa dipanggil Brenda. Di sini bertugas sebagai staf edukator atau guide yang biasanya membersamai pengunjung untuk menjelaskan terkait dengan museum. Halo teman-teman. Oke, langsung yang mulai aja ya. Yang pertama, bagaimana bentuk akulturasi budaya antara arsitektur Eropa dan budaya lokal Jawa yang terlihat di bangunan dan Oke, kalau berbicara akulturasi itu kan berarti perpaduan antara dua budaya ya, ada budaya Eropa sama budaya Jawa ya. Nah, kalau di dialek Fredebroek sendiri, mostly atau mayoritas yang bisa kita lihat itu adalah budaya dari Eropa. Kalau berkaitan sama akulturasi budaya Jawa, itu teman-teman bisa lihat dari beragam koleksinya. Kalau bangunannya itu memang mostly dari budaya Eropa. Kenapa? Karena untuk sejarahnya sendiri, bangunan ini dibangun sama pemerintah Belanda. Jadi memang ya bisa ke Belanda. Oh, jadi untuk pertanyaan yang kedua, dalam pengelolaan saat ini bagaimana kita nilai budaya lokal serta diadaptasi dalam pengelolaan kolonial Belanda dan Oke. Kalau misalkan berbicara tentang kebudayaan kembang Yogyakarta, kemudian kita adaptasi itu kami biasanya ada pertunjukan terkait dengan tari, tapi itu tidak selalu ada, hanya di event-event tertentu seperti itu. Kemudian bisa dilihat dari beragam koleksi, lalu koleksinya itu ada yang berkaitan dengan kejawaan, Jawa sentris. Nah, kalau yang lainnya itu kami punya pertunjukan video mapping, itu juga menceritakan tentang sejarah benteng, juga ada sejarah Yogyakarta, dan kemudian kita kita kemas dalam sajian yang lebih menarik, memanfaatkan teknologi. Oke, kalau tarian itu biasanya kita bekerja sama dengan kayak bisa juga UKM atau kelompok seni ya. Nah, itu kayak sanggar itu biasanya di hari Sabtu atau weekend. Tidak menjadwal itu. Iya, banget apa sih itu asalnya apakah dapat simbol atau ruang atau jadi yang memberikan budaya kolonial dan Oke, kalau secara simbol konsep antara budaya kolonial sama budaya Nusantara. Kalau itu menurut pemahaman saya yang masih sedikit ini, saya sih tidak ada ya. Cuma kalau kita flashback ke sejarahnya, lebih kepada benteng ini dibuat untuk apa? Kita melihat ruang, tata ruang Jogja, terutama keraton.
Untuk pertanyaannya, bagaimana sejarah perjalanan ini berarti agar mencerminkan pada Jawa bagaimana merupakan pernikahan. Oke, boleh diulangi? Oke, bagaimana sejarah perjalanan ini berarti agar tetap mencerminkan sudut pandang Jawa dan bangunannya merupakan peninggalan Jawa. Oke, jadi gimana supaya para pengikut itu lebih melihat secara Indonesia sentris dibanding Belanda sentris gitu ya. Kalau narasi yang kami hadirkan itu biasanya tim kurator akan cross-check atau yang lebih dahulu. Jadi ada cross-check beberapa data dan kemudian kami verifikasi ini menjadi sebuah keputusan sejarah atau deskripsi sejarah. Nah, yang itu bisa para pengunjung para pengunjung baca, lihat juga di setiap diorama. Jadi kan kami punya diorama. Nah, itu walaupun memang ini bangunannya peninggalan Belanda, tapi narasi yang dihadirkan itu memang berkaitan sama sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama peristiwa yang terjadi di Jakarta. Jadi mostly memang narasi yang dihadirkan itu bukan ke Belanda sentris, melainkan pada Indonesia sentris. Ini tentang menurut kakak apa yang menjadi dalam budaya dan melalui sahabat. Oke, kalau berbicara peran band terhadap aktivitas budaya ya, kepada generasi muda, menurut saya perannya itu lebih kepada peran edukasi atau pendidikan, karena memang museum manajemen ini sendiri hadir untuk lebih menguatkan pendidikan atau bisa dibilang ketertarikan generasi muda untuk belajar budaya, kemudian belajar sejarah, belajar arsitektur juga lewat berkunjung ke museum manajemen. Nah, salah satunya kita bisa lihat pada beberapa pertunjukan atau layar-layar interaktif yang ada di diorama seperti itu. Nah, sama satu lagi ada satu pertunjukan yang tadi saya bilang ada video mapping yang mana itu kan teknologi. Nah, Gen Z atau generasi muda sekarang kan emang lebih melek secara teknologi ya. Nah, jadi itu tadi bagaimana kita melihat aktivitas budaya, sejarah dan juga aspek pembangunan ini kita kemas secara lebih menarik supaya generasi muda itu senang berkunjung ke museum melalui teknologi. Oke, sama-sama. Dan ini dia salah satu bangunan kolonial yang masih terawat di Benteng Vredenburg. Nah, kenapa sih kok Benteng Vredenburg ini lebih dominasi pada bangunan Eropa? Karena pada saat masa itu, benteng ini dibangun pada saat masa penjajahan bangsa Belanda. Sebagai pusat pemerintahan dan pertahanan residen Belanda kala itu. See you.